Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Windy Aisyah Putri. Nah, di sini pada materi kali ini kita sudah masuk ke dalam materi SSH atau Secure Shell. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam bab 17 ya teman-teman. Lalu apa saja sih yang akan dibahas pada bab ini? Nah, yang akan kita bahas pada bab ini itu adalah yang pertama, basic konsep dan praktik sederhana SSH, kemudian yang kedua remote server 1 dan server 2, kemudian yang ketiga perubahan default port SSH, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini untuk basic konsep SSH itu adalah protokol jaringan yang membuat saluran aman untuk mengakses dan mengelola komputer atau server jarak jauh melalui jaringan publik yang tidak aman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa terdapat topologi ya teman-teman. Dan di sini itu untuk melakukan remote access pada bab SSH ini itu semua virtual machine harus saling bisa komunikasi. Nah, jadi pada bab sebelumnya kita sudah pernah melakukan konfigurasi nih. Maka semua virtual machine itu sudah bisa saling komunikasi dan mereka sudah bisa untuk ping 8.8.8 dan ping google.com. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melakukan remote access ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di gambar ini itu ada tanda seperti ini ya teman-teman, yang berarti pada server kalian itu sudah terinstall SSH di servernya. Nah, jika kalian lupa sudah menginstal ataupun belum, kalian bisa cek nih apakah kalian sudah menginstal yang SSH ini atau belum. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam routernya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek kalian sudah menginstal SSH-nya atau belum, kalian bisa ketikkan perintah system ctl status SSH, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa untuk install Open SSH ini itu sudah ya teman-teman, sudah aktif atau running. Nah, jika kalian belum menginstal SSH-nya, di sini kalian bisa ketikkan perintah kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sudo kita masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk menginstal Open SSH-nya itu kalian bisa ketikkan perintah apt install Open SSH. Dan di sini saya server ya teman-teman, server. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah pernah menginstal Open SSH-nya itu, jadi tidak perlu untuk menginstal ulang. Nah, di sini kalian jika sudah mengetikkan perintah seperti ini, kalian bisa enter saja, kemudian nanti diberi pilihan kalian akan menginstal ataupun tidak, itu kalian bisa pilih yes saja, kemudian enter. Nah, jika sudah, kalian bisa mengeceknya seperti tadi ya teman-teman, yaitu system ctl status SSH. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kalian itu sudah berhasil menginstal SSH-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa cek di client Ubuntu-nya apakah sudah pernah menginstal SSH-nya. Ini kita masuk ke dalam terminal terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu agar memudahkan ya teman-teman. Kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa cek nih apakah di client Ubuntu-nya sudah menginstal SSH-nya atau belum. Di sini kita bisa ketikkan perintah seperti tadi, system ctl status SSH ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah pernah menginstal SSH-nya, jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa cek nih di server 1 Debian. Kita bisa cek, kita masuk root terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek perintahnya sama ya teman-teman. System ctl status SSH. Nah, di server 1 Debian juga sama. Di sini sudah pernah menginstal SSH-nya ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita bisa lanjut ke yang RTR Ubuntu-nya. Yang di sini kita bisa cek nih IP-nya. Kita bisa ketikkan perintah IPA
Nah, di sini untuk N plus 3 itu IP-nya itu 192.168.137.10. Kemudian yang N plus 8 itu IP-nya itu 10.10.10.1. Kemudian untuk yang N plus 9 itu IP-nya 172.16.1.1. Nah, N plus 3 ini itu yang mengarah ke host only adapter. Lalu yang N plus 8 itu yang mengarah ke line ya teman-teman. Untuk N plus 9-nya itu yang mengarah ke internal network. Nah, di sini karena saya ingin meremote RTR Ubuntu-nya, jadi saya fokus pada yang N plus 3 yaitu yang IP-nya itu 192.168.137.10 ya. Nah, di sini sebelum kalian melanjutkan konfigurasinya, di sini kalian yang diperlukan itu putih ya teman-teman. Jika kalian belum pernah menginstal putih, kalian bisa menuju ke browser. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan perintah putih.org. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian bisa klik yang It's Here ini. Nah, di sini kalian bisa nge-install yang 64-bit. Dan di sini kalian bisa klik saja, kemudian nanti akan menginstal ya teman-teman. Nah, ini otomatis akan menginstal ya teman-teman. Nah, berhubung saya sudah pernah, jadi tidak perlu untuk melanjutkannya ya teman-teman. Nah, kemudian jika kalian sudah pernah menginstal atau mendownload putih, kalian bisa membukanya ya teman-teman. Kalian bisa buka. Dan di bagian sini kalian bisa mengisi IP yang N plus 3 ini yaitu 192.168.137 kemudian .10. Kemudian jika sudah kalian bisa open. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini loginnya itu sama dengan yang RTR Ubuntu. Di sini kalian bisa login. Di sini untuk login saya itu Windy Asia. Kemudian di sini kalian dimintai password RTR Ubuntu-nya. Kemudian di sini kita coba PWD ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil untuk masuk ke dalam RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil meremote dari host OS ke RTR Ubuntu-nya. Oke teman-teman, di sini kita melanjutkan materi yang kedua yaitu remote server 1 dan server 2. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah melakukan remote host OS ke RTR Ubuntu dengan kita hanya mengetikkan perintah IP 192.168.137.10 ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan meremote host OS ke server ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita bisa cek nih IP dari server satunya. Di sini kita bisa cek IP-nya. Dan di sini untuk server satunya itu IP-nya itu 10.10.10.2. Kemudian kita bisa cek di yang server 2 ya teman-teman. Di sini untuk server 2-nya itu IP-nya itu 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di sini jika kalian ingin meremote dari host OS ke server 1, kalian bisa ketikkan perintah SSH, kemudian username kalian di server satunya. Di sini untuk username server satunya saya itu Windy Asia ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan perintah Windy Asia, kemudian kita bisa add. Kemudian untuk IP dari server 1 kan tadi 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa enter. Dan di sini kalian bisa pilih yes. Kemudian di sini kalian dimintai password dari server satunya. Nah, di sini kita bisa cek hostname, cek Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam server 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja untuk meremote dari server 1 ke server 2. Nah, di sini kalian tidak perlu untuk meng-exit terlebih dahulu karena yang pentingnya itu kita sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman. Di sini perintahnya sama, yaitu SSH. Kemudian untuk username dari server 2 itu juga sama, Windy Asia. Kemudian add. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari server 2-nya. Untuk server 2 di sini saya menggunakan IP-nya itu 10.10.10.2
x10.3. Kemudian enter. Nah, di sini juga pilih yes. Kemudian di sini kalian bisa masukkan password dari server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa cek hostname CTL. Nah, di sini kita juga sudah masuk ke dalam server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di sini kita sudah berhasil untuk meremote dari host OS ke dalam putih dari server 1 maupun server kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk meremote dari kliennya. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa meremote dari server 1 terlebih dahulu. Untuk perintahnya itu sama, SSH, Windy, Aisyah, kemudian F. Di sini kita masukkan IP dari server satunya. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa pilih yang yes. Terus kita masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa cek nih teman-teman, hostname, CTL. Nah, di sini juga kita sudah masuk ke dalam server 1 ya teman-teman. Kemudian kalian bisa klik tombol yang seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa meremote dari server 2. Kita bisa ketikkan perintah SSH, kemudian Windy Aisyah, kemudian add, kemudian kita masukkan IP dari server 2 ya teman-teman, 10.10.10.3. Kemudian enter. Di sini kita bisa pilih yang yes. Kemudian enter. Kita masukkan password dari server 2-nya. Selanjutnya kita bisa cek nih, hostname, CTL. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote dari sisi klien, yaitu sisi klien Ubuntu maupun dari klien host OS ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu perubahan default port SSH ya teman-teman. Nah, jadi kita akan mengganti port SSH-nya. Nah, server 1 dan server 2. Nah, jadi untuk server satunya itu adalah defaultnya itu adalah port SSH-nya itu 22 ya teman-teman. Jadi kita akan menggantinya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang klien Ubuntu-nya agar lebih memudahkan saja ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut untuk mempraktekannya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian bisa ketikkan perintah nano /etc /ssh, kemudian /sshd, kemudian garis bawah config. Kemudian kalian bisa enter. Ya, di sini kalian bisa menuju ke yang tulisannya itu pagar port 22. Di sini untuk pagarnya itu kalian bisa menghapusnya. Kemudian di sini untuk portnya kalian bisa ganti menjadi 221 ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kemudian selanjutnya kalian bisa merestartnya. Di sini kalian bisa ketikkan sistem CTL restart SSH, kemudian enter. Nah, di sini sudah kalian bisa lanjut ke yang server 2-nya ya teman-teman. Perintahnya juga sama, yaitu nano /etc /ssh, kemudian /sshd, kemudian garis bawah config, kemudian enter. Nah, di sini terdapat perintah merah seperti ini dikarenakan saya belum masuk ke dalam rootnya. Di sini saya akan masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah kembali seperti tadi, yaitu nano /etc /ssh, kemudian /sshd, kemudian garis bawah config, kemudian enter.
Di sini juga kalian bisa menuju ke yang tulisannya pagar port 22. Di sini pagarnya dihilangin ya teman-teman. Di sini kemudian kalian bisa ketikkan perintah 222, kemudian jika sudah kalian bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Di sini juga sama, kalian harus merestartnya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintah sistem ctrl, kemudian restart, kemudian enter. Kemudian jika sudah, kita bisa exit. Di server 1 Debian juga sama, kita bisa exit. Oke teman-teman, di sini jika kalian ketikkan perintah SSH windy Aisyah kemudian add 10.10.10.2 kemudian enter, di sini itu tidak akan bisa dikarenakan portnya itu sudah ganti menjadi 2221 dan di sini itu masih menggunakan IP ya teman-teman, jadi tidak akan bisa. Nah, untuk cara kita bisa untuk login ke server satunya itu kalian bisa ketikkan perintah seperti ini lagi, kemudian kalian bisa ditambahkan -p, kemudian kalian bisa menambahkan yang tadi sudah kita buat ya teman-teman, yaitu 2221. Kemudian kita bisa enter. Di sini kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam server 1. Di sini kita bisa cek hostname ctl. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat bahwa kita sudah login ke server 1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa coba ke yang server 2-nya. Di sini kita juga bisa mencoba apakah kita bisa menggunakan perintah yang SSH windy Aisyah. Kemudian add. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Kemudian enter. Nah, di sini juga tidak akan bisa ya teman-teman, dikarenakan kita sudah mengganti portnya. Di sini kita bisa ketikkan perintah -p lagi. Kemudian di port yang server 2 itu portnya itu 2222. Kemudian enter. Di sini kita bisa pilih yang yes. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam server 2-nya ya teman-teman. Di sini kita juga bisa cek hostname ctl, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kita sudah berhasil login di yang server 2-nya. Nah, semisalkan kalian ingin mencoba di putihnya itu, perintahnya juga sama ya teman-teman. Jadi perintahnya itu SSH kemudian windy Aisyah, kita masuk ke yang server 1 ya teman-teman, yaitu kemudian add, kita masukkan IP-nya, kemudian kita bisa menambahkan p, kemudian kita bisa menambahkan portnya yaitu 2221, kemudian enter. Di sini kita bisa pilih yang yes atau bisa ketikkan yes. Kemudian kita masukkan password dari server satunya. Nah, di sini kita juga sudah berhasil masuk atau login ke dalam server 1. Di sini juga kita bisa cek. Kemudian enter. Nah, sudah ya teman-teman, di sini kita sudah berhasil login ke dalam server 1. Oke teman-teman, di sini kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu allow user pada SSH. Nah, pada materi ini itu nanti kita akan mengkonfigurasi agar hanya user tertentu yang bisa login menggunakan SSH. Nah, jadi nanti di masing-masing server kita akan membuat 2 user baru dan lalu kita akan custom supaya hanya user tertentu yang bisa login. Di sini kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu agar memudahkan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita langsung saja membuat user baru ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan perintah add user. Kemudian untuk namanya user 1. Kemudian enter.
Di sini kalian dimintai password ya teman-teman. Kita bisa masukkan passwordnya. Kemudian kita masukkan password ulang. Di sini di bagian sini kalian bisa enter saja. Yang di sini kalian bisa ketikkan perintah Y, kemudian enter. Kemudian kita langsung saja membuat yang user kedua ya teman-teman. Perintahnya juga sama, add user 2, kemudian enter. Di sini kita masukkan password untuk user 2-nya. Kita masukkan password ulang. Kemudian kita bisa enter terus. Kemudian kita bisa Y. Nah, di sini kalian bisa lanjut ke yang server 2 ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Kita masukkan password ke rootnya. Di sini perintahnya juga sama, yaitu add user. Di sini saya untuk usernya kita menggunakan pengguna 1. Kemudian enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Kita bisa enter terus. Kemudian Y. Kemudian kita bisa lanjut untuk Nah, di sini kita bisa lanjut untuk membuat user pengguna yang kedua. Add user. Kemudian pengguna 2. Kemudian enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Password ulang. Kemudian enter. Kemudian Y. Selanjutnya kita bisa cek dengan kita ketikkan perintah tel /etc /passwd, kemudian enter. Nah, di sini untuk pengguna 1 dan pengguna 2 juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa coba cek di yang server satunya. File /etc /passwd, kemudian enter. Di sini untuk server satunya juga sama, sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasi allow usernya ya teman-teman. Di sini untuk konfigurasi allow usernya itu sama dengan konfigurasi port ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk perintahnya itu sama dengan yang port ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ketikkan perintah nano /etc /ssh/sshd, kemudian garis bawah config, kemudian enter. Nah, di sini di bagian bawahnya port 2221 kalian bisa menambahkan allow user. Jadi untuk huruf A dan U itu menggunakan kapital ya teman-teman. Kemudian users. Nah, di sini kalian bisa pilih menggunakan user yang mana. Di sini saya menggunakan yang user 1 ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Kemudian kita bisa restart system.ctl, restart SSH, kemudian enter. Di sini kalian bisa lakukan sama dengan yang server 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke dalam rootnya. Nah, di sini perintahnya yaitu nano /etc /ssh, kemudian /sshd, kemudian garis bawah config, kemudian enter. Di sini juga sama, kalian bisa menuju ke yang port 2222. Di sini kalian bisa menambahkan allow users. Kemudian di sini saya akan memakai yang pengguna 2 saja ya teman-teman. Kemudian jika sudah kalian bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Di sini kalian juga bisa restart system.ctl, restart SSH.
Nah, di sini kalian bisa exit terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini kita akan coba masuk ke dalam yang username-nya itu Windy Aisyah. Di sini kita bisa ketikkan perintah SSH, kemudian Windy Aisyah, kemudian add, kemudian kita masukkan ID-nya. Kemudian min-p, kemudian 2222, kemudian enter. Kita dimintai password. Nah, di sini jika kalian menggunakan user yang Windy Aisyah itu tidak akan bisa dikarenakan kita sebelumnya itu menggunakan ya user pengguna 2 ya teman-teman. Di sini kita akan coba menggunakan user yang pengguna 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam yang pengguna 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa enter. Di sini kita bisa masukkan password dari pengguna 2-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Di sini kita coba untuk hostname. Coba. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam server 2-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa coba di yang server 1. Di sini kita akan coba menggunakan yang Windy Aisyah. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam user yang Windy Aisyah. SSH, kemudian Windy Aisyah, kemudian add, kemudian 10.10.10.2, kemudian min-p, kemudian portnya yaitu 221, kemudian enter. Kemudian kita bisa yes. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini juga terdapat perintah permission dan net ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa Ctrl C. Kemudian di sini kita akan menggunakan user 1, yaitu kita bisa ketikkan perintah SSH, kemudian user 1, kemudian add, kemudian masukkan IP-nya, kemudian min-p, kemudian 2222, kemudian enter. Maaf, di sini 221, kemudian enter. Di sini kita dimintai password. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam server satunya. Di sini kita bisa pwd, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user satunya ya teman-teman. Untuk membuktikannya, kita bisa hostname cpl. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam server 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu konsep privat dan public key. Nah, jadi untuk konsep privat dan public key itu adalah sebuah cara untuk kita login atau meremote server dibandingkan dengan menggunakan password atau autentifikasi saja. Nah, semisalkan kita masuk ke dalam server hanya pakai username tanpa password nih. Nah, itu kan kurang secure karena ada yang lebih secure menggunakan private key dan public key sebelum kita mengubah port dari SSH-nya. Jadi, untuk lebih gampangnya, public key itu adalah sebuah gembok dan private key itu kuncinya ya teman-teman. Nah, semisalkan klien ini akan meremote server, maka klien itu harus ditanamkan yang namanya private key dan public key. Nah, nantinya public key yang sudah ditanamkan pada klien itu akan dikopikan ke server-server ataupun router yang mau di-remote ya teman-teman. Nah, intinya subjek itu harus memiliki private key dan public key. Dan sedangkan objek harus memiliki public key yang sudah dibuat di subjeknya ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai praktik privat and public key from client Ubuntu desktop. Nah, di sini kita akan praktiknya itu digabungkan menjadi materi ke-6, ke-7, dan ke-8. Untuk materi yang ke-7 itu konsep authorization, kemudian yang ke-8 praktik privat dan public key pada host OS putih. Nah, di sini kita bisa praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke menu pencarian. Di sini kalian bisa mencari putih game ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menuju ke yang generate a public atau private key. Di sini kalian bisa pilih yang generate. Nah, di sini untuk TP-nya itu RSA ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Yang di sini sebelumnya itu ada yang namanya passphrase. Nah, passphrase ini itu hampir mirip dengan password, tapi berbeda ya teman-teman. Di sini kita bisa isikan
kemudian isi kembali. Kemudian di sini kalian bisa klik yang Save Public Key. Jika sudah, kita bisa silang ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi Putih terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian bisa masukkan IP dari endpost 3-nya. Kemudian kalian bisa open. Nah, di sini kalian bisa login menggunakan username-nya. Di sini kalian masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba cek dengan kita ketikkan perintah ls-la. Nah, di sini di directory .ssh-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam .ssh-nya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa ketikkan perintah cd .ssh. Kemudian jika sudah, kalian bisa ls. Ya, di dalam ls ini itu adalah auto reset case. Jadi nantinya ketika kita melakukan public key itu akan disimpan di auto reset case ya teman-teman. Di sini kalian bisa mengkopinya dengan kalian ketikkan perintah sudo nano auto reset case. Kemudian enter. Di sini kalian masukkan passwordnya. Di sini kita bisa ketikkan perintah ssh min rsa. Di sini kita bisa buka file explorer dulu. Kemudian kita bisa cari buka yang tab ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa mengkopinya ya teman-teman. Sampai sini saja. Kita bisa salin. Kemudian kita bisa menuju ke putih lagi. Kemudian kalian bisa tempel ya teman-teman. Nah, di sini untuk formatnya itu memanjang ke kanan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kita bisa buka aplikasi putihnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa ketikkan IP dari endpost 3-nya. 137.10. Kemudian jika sudah, kalian bisa beralih ke yang SSH ini, kemudian ke out, kemudian ke credentials. Nah, di sini kalian bisa pilih yang browser. Nah, di sini kalian bisa masukkan private key-nya, lalu buka. Kemudian jika sudah, kalian bisa open. Nah, di sini saya akan login sebagai Windy Aisyah ya teman-teman. Nah, di sini pastikan kalian ada tulisan yang authentication with public key RSA key seperti ini ya teman-teman. Di sini kita diminta untuk password password-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote dari HKS ke router menggunakan putih yang sudah menggunakan public key dan private key. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba untuk meremote server menggunakan Tor ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam user 1 server 1 Debian dan pengguna 2 server 2 Ubuntu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam yang Windy Aisyah saja ya teman-teman. Di sini Windy Aisyah. Kemudian masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam root agar lebih memudahkan ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan menemukan all user di Windy Aisyah-nya ya teman-teman. Di sini untuk perintahnya kalian bisa ketik nano
slash etc, slash SSH, kemudian slash SSHD, kemudian garis bawah config. Kemudian jika sudah kalian bisa enter, yang di sini kalian bisa menuju ke yang users. Di sini kalian bisa menambahkan usernya Windy Aisyah ya teman-teman. Dan kalian bisa menambahkan. Dan jika sudah kalian bisa Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Dan di sini kalian bisa restart. Kemudian untuk yang server 2 Ubuntu juga sama ya teman-teman. Di sini kita bisa, di sini saya sudah login sebagai Windy Aisyah ya teman-teman. Untuk caranya sama seperti yang tadi. Nah di sini kalian bisa ketikkan perintah nano slash etc slash ssh kemudian slash sshd kemudian garis bawah config. Kemudian enter. Nah di sini ada perintah merah seperti ini karena saya belum masuk ke dalam root. Kita bisa masukkan sudo kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kalian bisa merestartnya sudo systemctl kemudian restart. Nah di sini sudah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita bisa membuat private key dan public key-nya. Nah di sini kita login dulu sebagai kliennya ya teman-teman. Nah di sini sudah. Nah nantinya kita akan kopikan public key-nya ke server Ubuntu dan Debian-nya ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa ketikkan perintah ssh min keygen kemudian enter. Nah di sini ada informasi bahwa untuk public dan private key-nya itu akan tersimpan di direktori Windy Aisyah ya teman-teman. Di sini kita bisa enter dan di sini kalian bisa masukkan password-nya ya teman-teman. Kita masukkan ulang. Nah di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Kemudian kita bisa PID. Selanjutnya kita bisa cek di cd detect SSH ya teman-teman. Kemudian kita bisa ls, kemudian kita bisa ls min ll. Nah di sini kalian bisa lihat yang ID RSA itu merupakan file ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat get ID RSA port. Kemudian enter. Nah di sini untuk public key-nya itu tersimpan di ID RSA port ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba mengkopikan public key-nya ini itu ke server 2 Ubuntu dan server 1 Debian ya teman-teman. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Nah di sini kalian bisa ketikkan perintah ssh kemudian min copy kemudian min id kemudian masukkan username-nya kalian kemudian add. Kemudian di sini saya akan menggunakan yang server 1 Debian terlebih dahulu, kemudian t kemudian 2221 ya teman-teman. Kemudian enter dan di sini masukkan password dari Ubuntu-nya. Kemudian kita bisa menuju ke server 1 Debian terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita bisa ls min ll terlebih dahulu. Kemudian jika sudah kita bisa ls. Yang di sini kan ada auto reset case ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cat auto reset. Kemudian enter. Nah di sini public key-nya sudah tercopy ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa copy ke server Debian ya teman-teman. Kemudian copy, kemudian ini aja, kemudian add, kemudian b, kemudian 222. Nah sini kita catat, nah ini password. Maka teman-teman kita bisa cek di server 2 Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita bisa ls min l terlebih dahulu.
Nah, di sini itu ada directory.ssh-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa cd .ssh terlebih dahulu untuk masuk. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, di sini juga ada auto reset page ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek tab auto reset page. Kemudian enter. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk mengcopy public key-nya ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencoba meremote server 2 Ubuntu dan server 1 Debian menggunakan public key dan private key ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa clear. Di sini kita bisa ketikkan SSH, kemudian username-nya, kemudian add, kemudian IP dari server 2-nya ya teman-teman. Kemudian bisa minta, kemudian password-nya, kemudian enter. Nah, di sini langsung dimintai password-nya teman-teman. Di sini kita bisa coba. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kita coba di server 1 Debian-nya. Di sini kita bisa coba SSH, kemudian Windy Aisyah, kemudian add, kemudian masukkan IP-nya, kemudian minta, kemudian masukkan code-nya, kemudian enter. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam materi yang ke-10 yaitu disable password authentication. Di sini kita bisa langsung perhatikan saja ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita akan menonaktifkan authentication-nya teman-teman. Di sini kita bisa login sebagai router terlebih dahulu. SSH Windy Aisyah 192.168.137.10. Kemudian enter, kemudian yes, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam router Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah sudo nano /etc/ssh kemudian /shg kemudian garis bawah config. Kemudian kita bisa enter. Di sini kalian bisa cari yang. Nah, selanjutnya kalian bisa Ctrl W. Dan di sini kita bisa password authentication. Kemudian enter. Terus di bagian sini kalian hilangkan kabelnya. Kemudian untuk di tulisan yes, kalian bisa ketik 0 saja. Kemudian kalian bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian kalian bisa merestartnya. Sudo systemctl restart SSH. Kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lakukan di server 1 dan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Di sini kalian bisa lakukan hal yang sama. Di sini kita masuk rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa mengetikkan perintah nano /etc/ssh kemudian /shg kemudian garis bawah config. Nah, di sini sudah berhasil semua ya teman-teman. Di sini kita bisa exit semua. Kita bisa login ke yang server 2 Ubuntu ya teman-teman. SSH Windy Aisyah F10.10.10.3 kemudian minta, kemudian portnya. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini kita menambahi password dan password lagi. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi yang terakhir yaitu SSH dan SSH. Di sini kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang server 2 Ubuntu saja. Di sini kalian bisa clear terlebih dahulu. Di sini kalian bisa ketikkan perintah SSH min again kemudian /bin
slice plus, kemudian enter, kemudian SSHF, kemudian kita bisa merestartnya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam server 2 ubuntu lagi. Kemudian jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah tidak dimintai password atau passphrase lagi ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba di server 1 Debian-nya. Di sini kita bisa ketikkan SSH min slice bin slice plus. Kemudian SSH min add. Kemudian kita bisa merestartnya. Kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa merestartnya. System ctl restart ss kemudian enter. Dan di sini kita bisa exit. Nah, di sini sudah. Di sini kita bisa coba apakah kita masih dimintai password ataukah tidak. Di sini kita bisa masuk SSH min Aisyah at 10.10.10.2 kemudian NP kemudian 2221 kemudian enter. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.